kasih Juan. Dan komika selanjutnya adalah Bayu. Terima kasih. Bayu. Iya, terima kasih. Dia bingung, si Ik bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin teman-teman, nama gua Bayu, anak gua 5. Dan gua pengangguran. Gini teman-teman, gua tuh tahu banget gitu. Bikin orang percaya sama kita itu susah banget. Karena kenapa? Istri gua udah sama gua 11 tahun. Tapi dia masih gak percaya sama gue kalau gue cinta sama dia. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena setiap malam pas mau tidur, dia selalu nanya, lu cinta gak sih sama gue? Cewek. Maksud gue, sebelum lu nanya, lu tengok dulu nih belakang gue. Ada 5 anak lu nih lagi tidur. Iya lagi. Formasinya udah kayak pepes, maksud gue. Lagian, gue juga pengen gitu effort gue dihargain. Lu bayangin gak sih ngatur satu kasur buat tidur ber-7? Kasihan. Tawain, kalau tahu ketawain aja. Satu kasur buat ber-7, buset. Gue berasa main Tetris. Disusu nanti. Ada yang gini. Sumpah anak gue ada yang jadi Z. Ada yang jadi T. Bini gue jadi kubus biasanya tuh. Nah gue kebagian lurusnya doang. Begitu gue tidur, deng, hilang semua. Mana high score lagi. High score. Dan bini gue tuh sering banget nanyain itu. Padahal nih, gue udah selalu ngebuktiin rasa cinta gue dengan perilaku gue gitu. Kayak abis nikah nih, dia langsung nanya. Lu cinta gak sama gue? Oh, lu perlu bukti? Oke. Jadi itu anak pertama. Sampai anak keempat dia masih nanya begitu. Lu cinta gak sih sama gue? Lah, udah 4, masih kurang percaya. Aso ini. Jadi 5. Maksud gue kenapa sih lu harus nanya kayak gitu mulu? Dan informasi aja nih buat teman-teman ya. Anak gue yang nomor 5 itu umurnya sekarang udah 3 tahunan. Dan gue udah nganggur 3 tahunan. Artinya selama gue nganggur dia gak pernah nanya itu. Jadi gue punya jawaban. Kalau misalkan dia nanya lagi kayak gitu ke gue. Kamu cinta gak sama aku? Oke, sekarang lu pilih gue nganggur apa nambah anak nih? Tapi setelah gue pikir-pikir ternyata gue pernah bikin istri gue itu cemburu gitu. Pernah habis open mic, ada yang minta foto sama gue cewek. Di-upload sama dia tuh di feed. Di-mention gue. Nah, gue di-mention kan harus gue repost dong. Masuk tuh ke IG story. Gue kagak tahu kalau ada lagunya, beneran dah. Tiba-tiba bini gue langsung DM. Ini siapa? Gak tahu, gue bilang. Besok-besok dicek lagi tuh artinya lagu Korea apa. Lah, mana gue tahu? Mana gue tahu? Ngapain gue harus ngapalin lirik Korea maksud gue? Terus dia bilang gini, nih artinya. Aku senang bersamamu dan aku harus hidup bersamamu selamanya. Wow. Pantesan bini gue marah ya kan. Langsung tuh IG story-nya gue hapus. Foto gue sama dia langsung gue naikin di IG story. Set, gue masukin lagu Korea. Das. Gak lama dia DM lagi. Apaan ini maksudnya? Lah, kan udah IG story sama lu. Udah lagu Korea, apalagi yang lu masalahin? Tapi jangan lagu warga kenegaraan mereka, anjir. Kan gue ribet kalau dengernya harus berdiri, kata dia. Aduh. Sekarang masuk ke Juan sama F. Boleh minta tepuk tangannya? Jujur,
Di acara roasting ini, gue selalu dapat nilai jelek ketika gue ngerosting. Padahal yang diundang semuanya tuh udah superstar. Ada tadi Gisel yang disebut, Dewi Persik, Ivan Gunawan. Tapi gue masih dapat nilai jelek. Sekarang yang diundang mereka berdua. Superstar apa ini? Wafer kalian. Apa superstar? Gua biasanya ketemu orang-orang kayak gini, kalau yang cowok biasanya di toko emas. Kalau sama yang cewek biasanya gue nanya tuh, Ci, semen sekarang berapa sekarang? Dan mereka ini katanya dulu pernah LDR, bener ya? Nah, dulu pernah LDR. Dan katanya si Juan ini percaya banget sama si If. Siapa sih namanya F? Panggilnya apa sih? If. Percaya banget sama If. Maksud gue udah 11 tahun nikah. Gue tahu perasaan cewek gimana kalau ditinggal jauh. Buset, curiga mulu. Video call mulu maunya. Dan sekarang di konten-konten mereka, Evelyn terlihat superior. Lebih superior daripada si Juan. Gue tahu juga tuh alasannya. Karena kayaknya si If pernah ngegepin si Juan nih. Kenapa gue tahu? Karena gue juga begitu. Dan tadi disinggung sama si Johan, katanya pertama ketemunya itu lewat DM, terus kenalan lebih lanjut dari beli mochi. Maksud gue Juan, lu harus jaga baik-baik istri lu. Di mana lagi beli mochi dapat istri ya kan? Orang lain mah kalau beli mochi dapat lengketnya doang. Sama paling di mulut tepung beras nempel. Oke, segitu aja, nama gue Bayu. Apa nih? Di Paris tuh. Pedagang spion di Asam Reges ini. Asam Reges lagi. Pedagang spion di Asam Reges. Bagaimana? Baik. Barang-barang colongan semua. Iya betul bang. Enggak, colongan katanya. Ada spion kanan doang gitu. Katanya. Kirinya mana? Ya ada no. Bayu bagaimana? You puas dengan penampilan you? Kayaknya roastingnya masih kurang. Kurang sih menurut ayah. Sih kurang ya. Kok tiba-tiba jadi I gitu? Iya, Kan ada juga ada if. Jadi ayu, you ayu, I. Pick 2 biasa. Kedua. Teman-teman pick 2. You I. Ayu. Enggak, saya salah sih biasanya kalau gitu. Mama Ai, biasa Mama Ai gitu. Langsung saja komentarnya. Betul, kalau dibandingin sama minggu lalu sih, ini udah cukup meningkat Bang Bayu. Kemarin minggu lalu dia nggak asoy. Iya, yang Karena gue lagi sakit. Kalau nggak asoy saya nggak tampil. Oh iya juga dia. Asoy. Asoy. Iya masih kayak bukan Bang Bayu yang seini ya gitu loh. Oke. Cuman sekarang menurut aku di roastingnya justru lebih oke. Di awalnya juga oke, tapi karena belibet tentang warga negara. Iya. Lagu yang kebangsaan roasting tadi ya, harusnya. lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan. Cuman tadi pas dari awal tuh lebih kayak bukan mau roasting ya. Kayak mau ngelamar kerja gitu kayak. Cerita kesedihan. Biasanya memanggil bos kalau ketemu yang begini. Pelan pace-nya juga pelan Biasa gitu pelan, ya. kayak sopan banget. Sopan gitu ya. banget. Emang banyak sih yang orang kita kerja sama ini ya. Banyak ya. kita. Mental kita manggilnya udah pengen bos aja manggilnya. Jadi suster biasanya. Iya betul. Aduh, tapi tadi aku suka banget sama materi-materinya. Terus ngeanaloginya juga oke. Meskipun ada bahan yang sama kayak Bang Johan, tapi pencabangannya beda kan. Soal terkait beli DM beli mochi dikaitkan dengan beli mochi dapat istri. Ini itu bagus Asik banget. sih, Iya, asik. itu asik. Jadi aku nggak tahu kenapa hari ini apakah penontonnya pada belum makan apa gimana? Mau belum makan? Enggak mungkin. Ini kan Kiki mau beli eskalasi. makanan Kiki mau beli udah makan belum? Iya, nggak usah lah. yang semangat saya kasih gocap aja nih hari ini nih kalian. Oke. Kan Kiki udah pernah. Kiki udah kan? Enggak. Udah, aku udah. Yang belum kan Diki. Minta sama Diki. Belum, saya kan baru break sakit. Nanti setelah ini. Sakit itu kan menggugurkan dosa-dosa. Betul. Sedekah menggugurkan dosa-dosa juga. Baiknya aku bersedekah dong hari ini. Iya. Gara-gara kamu semuanya ya.
Juan sama If yang kalau belum tahu nanti yang paling lucu itu biasanya akan dapat hadiah tambahan dari Diki. 250.000 biasa dari aku. Dan penonton hari ini Juan If akan ditambahkan sama Diki masing-masing. Mas siapa sih mas? Dari tadi mas. Masa saya keluar duit gara-gara mas terus nih? Tunjuknya ke orang. Lagi. Iya. Sama Juan If kameramen juga dapat. Kameramen gocap dari aku. Udah ya Bang Aziz ya? Ya, Cukup udah. dong kalau Kalau begitu. dari John sama If gimana tuh dia tuh? Juan dan If boleh berkomentar? Dari kamu dulu. Aku belum ada. Belum ada. Tapi menurut aku emang depannya agak slow. Cuma belakangnya malah lebih bisa bawa lucu. Cuma malah jadi kurang panjang. Oh, bagian belakang gitu. kurang lama. Iya, kurang lama di roasting. Soalnya bagian mulai lucunya itu nggak lama setelah udah bahas kita. Tapi jadinya cuma bentar habis itu udah selesai. Betul. Gitu sih. Oh, menurut kamu kurang lama secara durasi ya? Emang dia nggak bisa lama, udah punya anak 5. Stand upnya. Mulu nih. Kalau menurut Juan, Dari Juan. aku belum begitu ngena sih roastingnya ya. Iya. Soalnya materinya tadi hampir sama. Jadi belum begitu. Kan konsepnya nih roasting nih ya. Iya. Belum berasa dor gitu. Oh, kami sudah siapkan komika yang Udah. setelah ini pasti. Ya itu tadi mereka lebih ke kayak takut sama majikan gitu kayak gitu. Iya, gitu. Kalau gua ngebayangin sih Juan nih kayak manggil Bayu tuh kayak ambil kunci, panasin mobil. Lebih kayak gitu kalau kayak. Ya bos gitu ya. Terima kasih Bayu, boleh tepuk tangan dong Bayu. Komika selanjutnya nih dia. Kita tampilnya tanpa panjang lebar, Tampilkan. gak usah ya tanpa panjang lebar ya. Nggak usah. Sardol. Selamat malam orang-orang rajin mandi. Kenali aku OPM. Orang Perindavan Medan. Tema malam hari ini cinta teman-teman. Jujur seharusnya ini tema yang paling dekat sama aku. Itu dikarenakan aku orang India. Dan hampir rata semua film India berbau dengan cinta. Tapi seumur hidupku jadi orang India, aku gak pernah ngerasain kisah cinta kayak di film India. Malah kisah cintaku itu kayak judul FTP Indonesia, teman-teman. Kisah cintaku terhalang oleh fisikku. Karena banyak cewek yang mandang aku bukan dari hati, tapi dari casing gitu. Buktinya, aku pernah nembak cewek. Aku datang, aku nyatain perasaanku. Dinda, aku suka sama kamu. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Maaf ya, selera aku manusia. Bukan ayam cemani. Oke, kalau gitu aku buang ayam cemaninya. Oh bawa. Sekarang mau nggak sama aku? Lebih bagus sama ayam cemani sih. Bahkan aku masih kalah sama ayam cemani, teman-teman. Aku juga pernah dikatain sama cewek gitu. Ada cewek yang pernah bilang sama aku, kau itu nggak pantas cinta-cintaan. Karena nggak ada cinta dalam dirimu, yang ada cuma kegelapan. Berarti secara nggak langsung dia nganggap diri aku daerah tertinggal gitu. Gelap, gak ada listrik, telantar aku, telantar. Seolah-olah teman-teman, orang kayak gini gitu. Seolah-olah orang-orang yang kayak gini memandang aku itu nggak punya hati dan nggak boleh cinta gitu. Iya, nggak punya hati dan nggak boleh cinta gitu. Seolah-olah mereka menganggap diriku ini isinya bukan hati tapi makanan jorok gitu. Iya. Seolah-olah struktur tubuh itu cuma tenggorokan, paru-paru, usus, jantung. Udah itu aja nggak punya hati aku. Nggak boleh aku punya hati gitu. Sementara aku terus berharap teman-teman kalau kisah cintaku kayak di film India. Menari-nari di atas bukit. Lari-lari di taman. Kecemplung dalam sumur. Iya. Bahkan aku juga berharap gitu. Jodohku cantiknya kayak artis India teman-teman.
Tapi aku takut karena banyak orang yang nggak setuju. Kalau orang jelek punya cewek cantik, teman-teman. Banyak yang nggak setuju gitu. Apalagi di Indonesia udah pasti jadi hujatan. Buktinya kemarin aku ngonten sama Gisel. Isi konten gue itu seolah-olah kami pacaran. Gue upload ada netizen yang komen. Udah bagus Gisel sama Cinta Brian, kenapa milih Prindavan katanya. Maksudku, asal kalian tahu ya, Gisel itu membutuhkan sosok lelaki yang matang. Dan aku kurang matang apa coba? Overcook. Hampir gosong sih ya, overcook ini, overcook. Overcook aku gosong. Bagus. Self-deprecating. Lagian kalau aku nggak boleh sama Gisel, aku boleh sama siapa? Sama yang Cemani gitu. Callback. Lagian film Beauty and the Beast kurang meyakinkan apa teman-teman? The best lagi. The best. Beauty and the Beast. Ya kan? Film Beauty and the Beast itu kurang meyakinkan apa? Kalau cowok jelek bisa mendapatkan cewek cantik gitu. Kurang jelek apa seorang monster dapat cewek cantik? Ya walaupun ada bedanya ya. Dia dicium jadi pangeran, aku dicium jadi birahi lah. Tapi sumpah teman-teman, aku pernah mimpi kalau aku dicium sama cewek jadi ganteng. Ganteng. Makanya di sini mau gue buktikan, ada yang mau cium aku? Kak Evelyn mau cium aku? Boleh izin Juan ya. Oke. Nggak ada. Kalau nggak boleh nggak apa-apa, biar aku yang cium. Mwah. Mampus kau nak cium orang Perindavan. Enak aja ngasih ke gue. Dan sekarang kita masuk ke sesi roasting teman-teman. Boleh minta tepuk tangannya untuk dua konten kreator ini. Juan Evelyn. Buat kalian yang nggak tahu, kalau semua bintang tamu yang datang ke sini itu datangnya sendiri. Sendiri untuk datang. Ada Gisel, Ivan Gunawan, Umi Elvi, Dewi Persik, Sarah Wijayanto. Sendiri. Dan semua mereka terkenal. Cuman kalian yang datang berdua. Emangnya kenapa kalau datang sendiri-sendiri? Gak ada yang kenal ya? Membakar. Suruh menusuk. Dibakar orang India. Dan jujur teman-teman, dan jujur aku kesusahan nyari dua fakta orang terang ini gitu. Orang terang. Dia gelap. Aku sampai nonton podcast, dan di podcast itu ada yang tanya sama Juan. Juan, kalau seandainya kamu jadi orang tua, kamu mau jadi orang tua yang kayak mana? Dia jawab, aku mau jadi orang tua yang sangat menyayangi anakku. Lah kok mau? Itu kan kewajiban Juan. Semua orang tua wajib menyayangi anak-anaknya, bukan kau aja. Mulai berani. Iya, superior. Karena kan roasting. Kita nggak tahu. Mama pun kayak gitu. Dan aku udah baca artikel teman-teman. Kalau Juan pernah lupa ucapin janji pernikahannya di saat acara nikahnya berlangsung. Ini tandanya apa Evelyn? Sebenarnya dia gak niat nikah sama kau Kak. Juan, kalau itu di posisi aku, bakal ku ingat itu sampai mati. Makanya buat Kak Evelyn mau gak ngulangi janji itu sama aku? Dan aku ada baca fakta teman-teman. Kalau Kak Evelyn sempat ketiduran sebelum acara resepsi pernikahan. Gitu. Betul. Iya. Dia sempat ketiduran teman-teman gitu. Ini tandanya apa Juan? Dia nggak tertarik sama kau. Biasanya orang kalau mau nikah itu deg-degan bukan ketiduran. Seharusnya aku yang ada di posisi itu. Kalau aku ada di posisi itu, aku pastikan dia gak ketiduran. Palingan cuma ketakutan. Dan Juan, teman-teman, dan Juan pernah kasih cincin pernikahan sama Evelyn. Dan cincinnya itu kegedean. Kok bisa Juan? Ini tandanya Kak Evelyn gak ada istimewa dalam pernikahanmu Kak. Jujur aja Juan, gue bilang sama kau, aku yang bukan istrinya, tahu aku ukuran jarinya. Tahu aku ukuran jarinya. Kak, boleh kemari Kak biar kita buktikan. Boleh kemari Kak biar kita buktikan sama dia.
Juan, kau tengok nih ya, pasti pas Juan. Mau berlutut? Oke, berlutut. Di mana yang kosong? Sini, oke, boleh. Teman-teman, buat teman-teman yang malam nonton hari ini, kami resmi menikah ya. Ayo sayang kita pulang. Selamat malam Gus Ardol. Kendor juga. Pas ya? Kendor juga. Pas itu. Oh, kendor juga, sorry ya, maaf ya. Kendor juga. Gak apa-apa, bantu kunci. Kendor apa muat? Kendor apa muat, Kak? Muat, Bang. Muat. Dikunci. Oh, dikunci. Coba buka. Oh dikunci, coba buka. Buka dong, Jadi buka. biar bisa muat. Kendor, coba di gua. Nah ini muat. Berarti kamu suaminya, istrinya. Berlutut kamu. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Terima kasih. Suat. Kasih cincin hadiah Ciki itu. Ketawain teman-temannya. Karena tadi kamu nggak muat kan? Felix. Happy Ratusan banget motor kalau lihat dikunci. orang kurang di sebelah sana. Saywarnya terlalu terdengar ya di sini ya. Tapi menurut aku sisa Oli Garden ini melakukan sebuah stand up yang sangat baik sekali dia, lepas dia, lucu juga seperti itu. Nggak tahu dia nggak tahu. Iya. Tahu. Mungkin dari Kiki Ayo aku dulu. boleh silakan. Ini dia Sardol yang kita tunggu-tunggu. Setelah minggu lalu kan beberapa kali aku bilang kayak abang jangan terlalu stay atau monoton di keras gitu. Tadi tuh enak banget cara maininnya, Dinamikanya ya? setupnya terus setupnya begini, punchline-nya dimainin, tatapan mata ke kamera, pas nge-punch ngeliat ke sini tuh ngebuktiin bahwa Bang Sardol percaya sama materi yang dibawain kayak gitu. Jadi apa ya, kayak kita punya nonton jadinya asik ya Asik, gitu. asik. Dan tadi aku sama Bang Diki sepanjang Sardol stand up kita tuh Ngebedah teknik yang dijalani teknik yang sama dibawain. dia. Oke, ini masuk rule of three. Masuk ini sikap, Iya. masuk gitu. Jadi Iya, kayaknya betul. emang komplit juga. Komplit juga teknik yang dipakai Teknik juga. yang dipakainya juga bagus. Tapi tadi sempat nyium Evelyn ya. Menyium Evelyn. Jadi. Enggak. Nggak jadi. Nggak jadi, jangan. 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 Takut dikira orang terus abis makan itu tinta cumin. Iya, orang bersih, kulitnya berdua bersih. Kulitnya, kalau lu cium kayak orang habis Evelyn, lu cium kayak orang habis diludahin pocong. Mukanya bersih, cakep-cakep, jangan. Kalau belibet-belibetnya itu karena diambil dengan kepolosan, jadi lucu banget. Iya. Nggak marah gitu, ya udah natural aja. Beauty and the Beast. Beauty and the Best. Beauty and the Best. Dan satu lagi rap resepsionis ya. Itu kan yang kalian mau dengar kan? Oke, itu yang kalian mau dengar. Rap resepsionis. Itu Iya. menurut aku justru puncak kelucuan banyak di belibet ya. Iya, gitu. puncak lucuan di situ. Baru ngeliat orang India belibet lucu banget. Orang gitu. India belibet lucu juga ya tuh ya. Iya. Pertahanan Aduh kan. katanya. Rap. Aduh parah katanya. Aduh belibet deh. Aduh kacau. Oke, Lah, lanjut. Juhan ingin menambahkan dirimu sayang cantik. Aku kan. Iya, nih. Kok Juan cantik? Enggak, if. Ketahuan deh. Aduh, dunia tahu. Maksudnya if. Aku ada. Jadi pas awal tuh ekspektasi aku sebenarnya udah tinggi banget karena gesturnya udah bagus, terus Oke. pede banget nyampeinnya. Iya. Tapi sebenarnya pas awal tuh materinya menurut aku masih agak kurang dikit. Ya awal stand up ya. Ya, when it comes to roasting, Roasting. Wih, keren dari Kak If dikasih. आज से जाने मन दिल है तुम्हारा आज से जाने मन. Silakan. Dari aku nggak ada sih, cuman roastingnya aku juga suka banget. Bagus banget. Berarti tipenya Juan sama Eve ini malah kalau lebih pedes tuh lebih suka ya? Iya, lebih Katanya pedes kok lebih suka. pas yang tak gitu kayak wah Iya. terbakar orang India gitu ya dibakar. Dibakar orang India. Tahu kan dia nih yang kalau nuang susu lama-lama jauh. yang kalau benerin ini sampai gini-gini gitu. Iya betul. Sama susunya depan sini.
Mas Jis, mau nambahkan? Oke. Ketumbar kemiri jahe. Berarti ini kalau di dekat rumahnya Sardol ada orang naik motor, ih apa nih basah, dia lagi main susu ya? Iya, dia main susu. Terus lewat nih, susu gitu. Oh, jadi kayak lewatin susu gitu, susu sama susu. Kalau malam-malam tetangganya Sardol dengan suara kayak gini. Itu bukan tangan, Apaan? kayak gini. Ya, saya ada sedikit. Saya ada banyak, kamu sedikit menangan aku berarti. Maksudnya saya ada senengnya, kenapa Juan jodohnya If, bukan Sardol dengan If. Kenapa Bang? Kenapa? Karena kita belum siap kalau Sardol sama Juan sama If kan di USG nanti ya insya Allah ya. Ya, Ini anak ini lucu gitu. Ntar kalau Juan kalau Sardol sama If, wih ada Tahiti nih. Ya, dicampur. Ampun. Maaf ya, ampun. Tahiti nih. Canda. Oke. Iya. Tapi kalau buat roastingnya, tadi Juan udah sampai ngeliat gue itu sampai sebel gitu. Iya. Sampai tadi cumannya Sardol ke Juan, diambil sama Diambil sama dia? dilempar ke gua. Wow. Langsung aja gua volley gitu. Mau gue. Bagus ya, tepuk tangan dong sekali lagi. Terima kasih Sardol, terima kasih Sardol.